Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhdhakkara ulul albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang teologi Islam. Dan alhamdulillah kita sudah sempat membahas tentang tauhid dalam perundang-undangan meskipun kita belum selesai membahasnya. Dan kita sudah membahas tentang filosofis kebutuhan manusia kepada undang-undang. Kita sudah membahas tentang filosofis kebutuhan manusia kepada undang-undang dari sisi individualnya dan dari sisi sosialnya. Dan setelah kita memahami tentang filosofis daripada kebutuhan manusia kepada undang-undang, maka kita harus membahas tentang undang-undang yang ideal itu bagaimana sebelum kita masuki tauhid dalam perundang-undangan dan kita membuktikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk membuat undang-undang yang ideal. Tapi sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu tentang kriteria undang-undang yang ideal itu bagaimana. Baru kita memasuki tentang pembahasan tauhid dalam perundang-undangan. Kalau kita melihat kepada filosofis kebutuhan manusia akan undang-undang, maka kita sedikit banyaknya sudah memahami mana undang-undang yang ideal dan mana undang-undang yang tidak ideal. Kriteria yang pertama daripada undang-undang yang ideal adalah undang-undang ini harus sesuai dengan kebutuhan manusia. Kalau kita melihat ke manusia itu sendiri, maka kita dapatkan bahwa manusia itu tersusun dari dua dimensi. Ada dimensi materi dan ada dimensi maknawi. Undang-undang yang berhasil, undang-undang yang ideal adalah undang-undang yang melihat dua dimensi ini. Undang-undangnya hanya melihat salah satu dimensi saja adalah undang-undang yang kurang. Boleh jadi ketika dia hanya melihat satu dimensi saja, maka undang-undang ini akan berkontradiksi dengan dimensi yang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat tentang dua dimensi yang ada dalam undang-undang ini, atau dua dimensi yang ada pada manusia. Manusia adalah satu makhluk yang unik, satu makhluk yang memiliki tujuan yang jelas. Kalau kita berbicara dalam agama Islam ya, manusia diciptakan untuk bisa menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Undang-undang yang diperuntukkan untuk manusia harus bisa menjawab dua kebutuhan ini, materi dan maknawi. Dan tidak boleh undang-undang yang diberikan kepada manusia baik bersifat materi maupun maknawi, undang-undang ini saling kontradiksi. Itu tidak boleh. Contoh begini, manusia ini diciptakan untuk bisa menjadi orang yang baik, diciptakan untuk bisa menjadi hamba yang baik. Ini adalah dimensi maknawinya. Berarti ketika seseorang sudah mengetahui tentang tujuan daripada terciptanya manusia dan dimensi maknawi
yang dimiliki oleh manusia, maka dia harus membuat undang-undang atau harus ada sebuah undang-undang yang bisa menjawab tentang kebutuhan ma'nawi dia. Bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, undang-undang yang terkait dengan dimensi materi adalah undang-undang yang harus sesuai. Jadi kalau kita katakan tidak boleh kontradiksi, seperti apa? Seperti taruhlah dari sisi maknawi harus bisa menghantarkan atau membantu manusia dalam menggapai satu kesempurnaan maknawi. Tapi di sisi lain, undang-undang yang bersifat materi adalah undang-undang yang bertentangan dengan tujuan maknawi. Bisa kita sebutkan contohnya seperti ketika orang lapar, ya, dia bisa mengambil milik orang lain. Ini materi namanya. Ketika orang ingin untung, dia bisa memakai metode riba, mengambil keuntungan daripada orang yang memiliki utang. Atau seorang yang ingin berhasil dalam berbisnis, dia harus mengalahkan saingannya. Ini adalah undang-undang yang tidak sesuai dengan apa? Dimensi maknawi. Jadi undang-undang yang benar adalah undang-undang yang harus bisa melihat dimensi maknawi dan dimensi materi. Dan undang-undang ini tidak boleh bertentangan. Taruhlah maknawi memiliki satu undang-undang. Kemudian ketika ada undang-undang yang berkaitan dengan materi manusia, maka undang-undang ini bertolak belakang. Saya contohkan lagi. Kalau tadi adalah contoh daripada undang-undang materi yang bertentangan dengan sisi maknawi manusia. Sekarang kita ingin mencontohkan undang-undang maknawi yang tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan materi manusia. Contoh begini, yang namanya manusia itu butuh nikah. Tuntutan biologis manusia butuh nikah. Manusia memiliki syahwat. Syahwat ini harus bisa dialurkan, harus bisa diterapkan. Syahwat ini harus bisa dijawab. Karena syahwat itu tuntutan. Yang namanya tuntutan harus bisa dijawab. Harus bisa dilampiaskan. Lah, untuk bisa menjawab tuntutan syahwat ini harus memiliki undang-undang metode. Bagaimana caranya? Ya Rabb, al-Maut, al-Maut, khallisna minan nari ya Rabb. Taruhlah begini. Ada undang-undang yang berkaitan maknawi. Orang kalau ingin mendapatkan kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh nikah. Artinya apa? Artinya undang-undang ini bertolak belakang dengan kebutuhan materi manusia. Kebutuhan syahwat manusia, tuntutan biologis manusia. Setiap manusia memiliki tuntutan biologis. Dia harus menikah. Dia harus bisa menjawab tuntutan syahwatnya. Kalau tidak, maka dia zalim dengan dirinya. Pemirsa bisa melihat contoh yang kedua ini, undang-undang maknawi bertentangan dengan apa? Dengan kebutuhan materi. Jadi kalau kita menginginkan satu undang-undang yang ideal adalah undang-undang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak boleh kontradiksi satu dengan yang lainnya. Tidak boleh undang-undang yang bersifat materi kontradiksi dengan undang-undang yang bersifat maknawi. Atau sebaliknya, tidak boleh. Karena manusia itu meskipun dia memiliki dua dimensi, tapi mereka adalah satu. Mereka memiliki satu tujuan. Ketika memiliki
satu tujuan, maka semua dimensi ini harus bisa membantu dia untuk bisa sampai kepada tujuannya. Jangan sampai dia memiliki tujuan yang luar biasa, tapi dua dimensi ini tidak mendukung dia untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut. Ini adalah suatu hal yang mustahil dia bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan. Makanya tadi, kriteria yang pertama adalah undang-undang ini harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, baik bersifat materi maupun maknawi. Dan undang-undang ini tidak boleh saling kontradiksi, tidak boleh. Keduanya harus bisa selaras, sejalan. Ini adalah kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, undang-undang ini harus disesuaikan dengan kemampuan manusia. Tidak boleh undang-undang ini memaksa manusia untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ini tidak boleh, itu bukan undang-undang ideal. Tujuan daripada terbentuknya undang-undang itu adalah untuk bisa membantu manusia biar bisa mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia. Tapi kalau kita memiliki undang-undang yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi kesengsaraan. Kita tidak mampu untuk melakukannya. Makanya dalam Islam, kalau orang itu tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh tiduran. Ini artinya apa? Artinya Islam itu datang dengan membawa undang-undang yang sangat-sangat sempurna. Undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan manusia, undang-undang yang sesuai dengan kemampuan manusia. Ini adalah salah satu kriteria yang kedua yang harus dimiliki undang-undang. Jangan sampai undang-undang tidak melihat tentang kemampuan manusia. Ini adalah dua undang-undang yang bersifat individual. Adapun ciri-ciri undang-undang ideal yang bersifat sosial adalah yang pertama, undang-undang ini harus berlandaskan tentang keadilan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau kita melihat ke undang-undang yang berlaku di sebagian negara, undang-undang ini terkadang menyudutkan segelintir kelompok. Contohnya, karena kelompok ini itu tidak memiliki syarat, maka tidak boleh bisa bekerja di satu pabrik contohnya. Dan syarat ini adalah syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tadi. Contohnya, kita mengetahui bersama bahwa di dunia barat masih ada satu budaya yang membedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Kulit hitam tidak memiliki kebebasan seperti yang dimiliki oleh kulit putih. Sehingga undang-undang yang ada itu apa? Itu memihak kepada kulit putih. Inilah salah satu bentuk daripada undang-undang yang tidak berlandaskan suatu keadilan. Undang-undang yang berlandaskan dengan keadilan adalah undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan. Undang-undang yang tidak melihat zahir daripada manusia. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang sama ketika kita berbicara dalam tatanan sosial. Manusia itu pengen nyaman ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Manusia itu menginginkan kecintaan ketika ingin hidup di masyarakat. Ingin seperti orang lain, bisa bebas, tanpa ada undang-undang yang tidak adil yang mengikat dirinya. Ada lagi undang-undang yang tidak adil. Salah satu contohnya adalah undang-undang yang tidak memperbolehkan perempuan yang berhijab untuk bisa masuk sekolah. Apakah ini undang-undang yang adil? Ini undang-undang yang tidak adil. Kenapa? Karena orang yang ingin
belajar, artinya dia itu ingin menjadi orang alim. Orang alim itu tidak ada hubungan dengan zahir. Boleh jadi orang yang berhijab lebih memiliki potensi daripada orang yang tidak berhijab. Jadi apa hubungannya berhijab dengan kelayakan dia untuk belajar? Makanya kalau kita tidak memiliki undang-undang yang ideal dalam sosial, maka mustahil sosial kita adalah sosial yang ideal dan baik, dan akan memberikan kenyamanan baik dari sisi maknawi dan dari sisi materi bagi setiap individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Baiklah pemirsa, kita insya Allah akan meneruskan pembahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.